إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'udzubillah. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abdul Barakat rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idharul farah wal bashashah, menampakkan rasa gembira dan keceriaan wajah. Wa minha bashashatul wajh, dan di antara yang harus kita lakukan dalam bergaul dengan sesama manusia ialah menampakkan keceriaan wajah. Subhanallah, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang namanya manusia itu pasti keluar dan bertemu dengan manusia yang lainnya, tidak selalu di rumah menyendiri dalam kamar begitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan sesama manusia tadi disyariatkan untuk menampakkan keceriaan wajah. Sehingga orang yang melihat wajahnya yang ceria juga ikut ceria dan senang, tidak kemudian memiliki rasa tidak enak untuk menyapa. Ceria, sehingga mengesankan persahabatan yang cukup erat ya. Nah, tapi kalau keluar kemudian wajahnya merengut, kemudian matanya melotot, ini bikin orang lari. Bahkan sekedar menampakkan keceriaan wajah di hadapan saudara kita sama muslim, lebih-lebih saudara kita senasab, termasuk bentuk sedekah yang tidak bisa kita remehkan, khususnya bagi yang tidak bisa bersedekah dengan yang namanya harta benda atau uang. Maka cukup dengan menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya, ini menunjukkan dia telah melakukan sedekah ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa di antara bentuk perbuatan yang baik, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik walaupun yang dianggap sedikit.
walau antal akhok biwajhika ilaihi muntaliq, sekalipun hanya dengan cara menunjukkan wajah yang ceria, yang berseri ketika berjumpa dengan saudara. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Juri al-Hujain radhiyallahu taala anhu. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan menampakkan wajah yang ceria ketika berjumpa dengan saudara. Ya. Naam. Walutful lisan, termasuk yang tidak boleh kita remehkan ketika kita berjumpa dengan saudara kita ialah lembut dalam berkata dengan lisannya. Lembut di sini bukan lembut tapi nyelkit, tapi lembut yang memang lembut baik didengar di telinga ataupun dirasakan dalam hati. Kadang orang itu bahasanya kaum Injil begitu ya. Bahasanya lembut sekali, tapi ucapannya itu sangat nyelkit, menyayat hati. Karena memang diucapkan bukan untuk menyejukkan hati orang lain, tapi sengaja membuat hati orang lain sakit. Sekalipun dia menggunakan bahasa yang sesopan mungkin. Nah, ini juga tidak termasuk lutful lisan yang dimaksud. Jadi lutful lisan mencakup lembut ketika didengar karena sopan bahasanya, enak dirasakan dalam hati karena tidak menyakiti hati orang lain. Dan ini juga termasuk bentuk sedekah. Ya, termasuk bentuk sedekah. Naam, wa qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik itu juga termasuk bernilai sedekah. Wa sa'atul qalbi. Kemudian lapang hati. Biasanya lapang dada, nih, lapang hati. Lapang dada, kalau kita artikan secara zahirnya, dadanya lapang. Orangnya gede. Ya. Tapi yang dimaksud dalam bahasa pergaulan atau percakapan sehari-hari yang namanya lapang dada itu bisa menerima apa yang terjadi dengan tidak emosional. Lapang dada. Atau bahasa yang lainnya ialah sa'atul qalbi atau sa'atul sadar. Karena lapang dada itu ditimbulkan oleh hatinya yang lapang. Ya. Nah, mengapa kok dikatakan lapang dada? Ya karena dengan dada yang lapang itu semuanya bisa ditahan. Ya. Nah, dia tidak gampang emosi. Ya, ada masalah yang masuk, dia tampung dengan lapang dada. Dihadapi dengan apa ini? Lapang dada, tidak emosional. Nah, seperti itu. Masya Allah. Hari ini terjadi bila mana orang ini benar-benar memiliki keikhlasan dalam bersahabat, dalam bergaul dengan sama manusia. Dan sulit dilakukan kalau tidak demikian. Banyak sekali orang yang mudah tersinggung, suka emosi, suka marah, ya, itu namanya dhayiqul qalbi atau dhayiqus sadr. Sempit hati atau sempit dada. Mudah emosi, mudah tersinggung. Orang itu enggak berani macam-macam di hadapannya. Sekali ngomong langsung dibentak, langsung emosi, langsung naik. Nah, itu ya. Termasuk darahnya juga ikut tinggi, ya. Langsung pingsan kadang-kadang, ya. Karena memang biasa, ya, tidak bisa menerima kenyataan.
Nah, kemudian wa bastul yad. Bastul yad artinya murah tangan. Ya. Nah, apa yang murah tangan itu? Ya, gemar menolong dengan tangannya. Namanya murah tangan. Suka membantu dengan kemampuan tangannya. Tak mengangkatkan apa yang memang dirasakan berat bagi yang lain, atau membersihkan apa yang memang bisa dibersihkan, ya, dengan tangannya tadi itu. Namanya persulian. Ya, nah, tidak kemudian ringan tangan. Yang namanya ringan tangan itu gampang mukul. Ya, dia diistilahkan ringan tangan. Gampang mukul. Tangannya ringan untuk dibogemkan. Gitu. Ada yang macam-macam sedikit, tangannya itu ringan untuk memukul. Ya, ringan. Adapun yang dimaksud di sini bastul yad ialah murah tangan. Tangannya itu murah untuk bantu. Ya, gemar membantu. Nah, ini juga termasuk sedekah. Ya, nah, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis tentang masalah ini, yakni hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Qal, beliau menjawab, al-imanu billah. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilih, dan kemudian berjihad di jalan Allah. Qultu fa illam af'al. Maka Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu berjihad fi sabilillah? Karena dhaifnya fisik saya, karena lemahnya fisik saya." Qala tu'inu shani'an. Ya, engkau membantu seseorang, ya, yang melakukan sesuatu dengan tangannya tadi. Ya, apa yang bisa kamu bantu? Begitu. Ya, nah. Qultu ara'aita in dha'aftu an ba'dil amal. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah jika aku tidak mampu melakukan tugas-tugas yang bisa saya bantu dengan tangan saya tadi? Qala taquffu syarr 'anil nas. Nah, cukup engkau tidak mengganggu orang lain, tidak memberikan kejahatanmu kepada orang lain. Ya, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Fa inna shadaqah. Sungguh hanya dengan itu saja engkau sudah bersedekah. Masya Allah, ya. Nah, ketika enggak mampu bantu dengan tangan, tangannya itu jangan dipakai untuk mendolimi orang. Itu sudah sedekah. Apalagi kalau bisa mengangkatkan, bisa bantu dengan tangannya, ya. Bisa membantu dengan tangannya, dengan berbagai macam contoh dan bentuk, ya. Yang penting halal. Kalau enggak mampu, nah mungkin tangannya buntung, atau memang enggak mampu mengangkat berat-berat, sehingga enggak mampu bantu dengan tangannya, cukup dengan menahan tangannya supaya tidak mendolimi atau berbuat jahat kepada orang lain. Fa innahu shadaqah. Ini termasuk sedekah. Yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, wa qadmul ghaib, termasuk yang harus kita lakukan ialah menahan amarah yang bergejolak. Namanya qadmul ghaib. Menahan amarah yang sangat ghaib itu marah yang sudah puncak-puncaknya. Ya, kalau al-ghadab itu marah yang sifatnya umum. Kadang sedikit, kadang sedang, kadang sangat. Ya, yang sangat itu ghaib, karena sampai masuk dalam hati. Ya, kadang sampai membuat jantung berdebar. Ya,
tubuhnya bergetar saking marahnya. Nah ini kalau mampu tekan, ya, tidak dilampiaskan, maka ini termasuk perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyebabkan orang yang bergaul sama kita itu senang, ya, karena sekalipun emosinya memuncak, marahnya setinggi, dia mampu menahan emosi dan mampu menahan amarah. Tidak pernah dia menzalimi orang lain dengan kemarahannya, ya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Orang yang mampu mengendalikan marahnya yang sudah memuncak dan mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah mencintai orang yang berbuat baik. Termasuk bab ihsan ilal ghair, ihsan kepada yang lainnya. Nah ini kata ngomongnya ya. Pelaksanaannya itu dilihat di lapangan, ya. Kita lihat masing-masing dari kita mampu apa enggak, gitu, ya. Apalagi suasananya panas, sumpek, ya, kacau, gitu ya. Begitu gak punya uang lagi. Kadang-kadang emosi itu tak terkendali, marah juga tidak bisa dikendalikan, ya. Nah, saat itulah ujian berat bagi kita. Mampukah kita menahan amarah dan emosi saat itu? Dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, tidak ada kaitannya dengan pembelaan terhadap syariat Islam, ya. Nah, begitu. Ini termasuk perbuatan yang sangat berat, ya. Masya Allah. Khususnya orang-orang Jawa Timuran ini, ya, yang sudah terkenal memiliki watak-watak yang temperaturnya tinggi. Ya. Nah, apalagi yang tak punya uang-uang itu. Ya. Kerja sini, kerja sana, enggak hasil-hasil, ya. Tuntutan biaya rumah tangga semakin lama semakin besar, ya. Istri tambah lama tambah rewel. Oh, itu. Anaknya tambah lama tambah bikin masalah, ya. Jadi pulang itu kerjanya banting satu persatu alat-alat yang dimilikinya, ya, mukul anak, mukul istri, ya, bahkan semua yang dekat dengannya kena semprot juga, ya. Nah, ini sering terjadi, ya. Nah, tetapi jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Kalaupun sudah terjadi, jangan diulangi lagi, ya. Toh nggak ada untungnya, gelas pecah, ya nggak bisa beli lagi. Kalau punya duit, gelasnya sudah pecah, ya. Nah, anaknya ditempeleng sampai pingsan, sampai kemudian luka, ya, nggak punya duit untuk bawa ke dokter, ya. Nah, uangnya sudah nggak ada, tambah diperparah dengan tindakannya. Ditambah lagi istrinya minggat, cari lagi sulit, iya. Nah, ini semuanya perlu diperhatikan sebelum kita itu melampiaskan apa ini? Emosi dan marah yang sudah memuncak. Selanjutnya, wa tarkul kibr, tidak sombong. Nah, banyak sekali orang yang salah arti tentang masalah yang namanya sombong. Ya, jika ada temannya punya mobil baru, sombongnya, begitu, ya. Ketika temannya punya baju baru, meliti nih, meliti bahasa Surabaya, meliti. Artinya sombongnya, gitu, ya. Atau temannya baru selesai bangun rumah yang bagus, sombong sekali rumah masnya, ya. Ini semuanya ucapan-ucapan kalau dinilai dalam hal ini, ya, dalam hal ini dengan penilaian syariat, ternyata ucapan-ucapan semacam itu salah alamat. Sombong yang dimaksud dalam syariat
itu ialah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Dan ada kasus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya tadi itu. Yakni ada salah seorang sahabat yang memakai sandal baru. Bagus. Kemudian orang-orang menilai, sombongnya sandalnya baru begitu. Maka Rasulullah menyatakan, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-qibru batarul haq wa ghamdun nas. Allah itu indah, menyukai keindahan. Artinya, orang pakai sandal bagus, baru, itu tidak tercela. Bahkan itu disenangi oleh Allah karena penampilannya bagus, indah. Kalau memang hasilnya halal, dari hasil yang halal, tidak dari hasil mengambil sandalnya orang. Nah, begitu. Sombong itu ialah meremehkan, menolak al-haq dan meremehkan apa ini? Orang lain. Dinasihati, ditolak, padahal nasihatnya baik, itu berarti sombong. Ditegur karena salah, nggak mau, sombong, menolak al-haq. Atau meremehkan orang lain. Ya, baik dengan ucapan atau dengan tindakan. Namanya sombong. Ini tidak boleh kita lakukan bila mana kita bergaul dengan sesama manusia yang lain. Ya. Nah, ucapan semacam tadi itu salah ya. Hanya sekedar melihat temannya pakai baju baru, sandal baru, rumah baru, mobil baru, sepeda motor baru, dibilang sombong. Ya. Nah, baru boleh dan baru benar bila temannya tadi itu memang sengaja membanggakan diri dan meremehkan orang lain, ya. Kalau pakai mobil Mercedes-Benz, ya. Nah, temennya pakai mobil Manda, katanya. Bahasanya orang sekarang itu, ya. Mobil tua, mobil Manda, ya. Lalu berjalan 30 kilo sudah langsung semaput, pingsan itu. Langsung diejek habis-habisan, ya. Nah, mobilmu itu gantung saja. Mobil kayak gitu kok masih dirawat. Dia memalukan. Dengan bahasa yang meremehkan. Ini loh, lihat mobil saya. Baru. Nah, ini baru sikap meremehkan orang lain. Termasuk tentu apa ini? Kesombongan. Ya. Nah, tapi kalau dia pakai mobil Mercedes-Benz, mobil mewah, tanpa meremehkan yang lainnya, ini tidak termasuk bentuk kesombongan. Lah, ya, tidak ada kata-kata meremehkan dan tidak ada perbuatan yang menunjukkan dia meremehkan teman-temannya yang mobilnya Mandra tadi itu, ya. Nah, mobil Mandra itu mobil tahun 60-an, tahun 30-an, masih ada. Ya, nah, yang masih aktif, ya. Nah, Allah musta'an. Kemudian selanjutnya, wa mulazamatul hurmah, dan senantiasa menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan diri, menjaga iffah, ya, yakni dengan cara menjaga muru'ah, kewibawaan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan juga tidak meminta-minta kepada orang lain dengan memelas, dengan merendah-rendah. Dalam keadaan dia sebetulnya tidak dalam keadaan darurat untuk meminta-minta. Ya. Nah, teman itu kalau dimintai terus, dalam keadaan dia sebetulnya enggak darurat minta, selama-lama sempat juga, ya. Jangan kok minta terus, ya. Nah, ketemu mesti minta uang, ketemu mesti minta uang. Nah, akhirnya teman kita yang diminta tadi lama-lama sempat, ya. Nggak dikasih, langsung dibilang kamu itu sahabat yang tidak sejati, kamu itu pelit. Gitu. Nggak pernah menilai, sudah sekian tahun dikasih terus, baru nggak ngasih sekali saja sudah dibilang apa ini? Pelit. Jawabannya sudah menyakitkan, tindakannya juga memuakkan.
Akhirnya ada cara menghindar, ya. Temui di rumah, ya, selalu tidak pernah dipersilakan masuk, ya. Dicari nomor HP-nya, sengaja dinonaktifkan atau tidak diangkat, ya. Lama-lama putus juga. Ini berbahaya dengan sebab kita tidak menjaga kehormatan diri kita. Wa idharul farah bima ruziqa min 'ishatihim wa ukhuwatihim. Menampakkan rasa gembira dengan sebab rezeki dari Allah, yakni bisa bergaul dengan mereka, bisa bersahabat dengan mereka, yakni menampakkan rasa gembira bahwasanya kita bisa berteman, bisa bergaul dengan teman kita yang baik-baik tadi itu. Alhamdulillah, saya bersyukur punya teman seperti kamu, gitu ya. Senang sekali saya bersahabat dengan Anda, ya. Nah, menampakkan rasa gembira. Nah, teman kita merasa digitukan, wah, dia itu senang, ya. Nah, saya juga senang berteman sama kamu, ya. Nah, kalau nggak ada kamu nggak rame, gitu ya. Ya, gitu. Bahasa Australia itu ya. Kalau nggak ada kamu nggak rame, gitu ya. Akhirnya senang, sama-sama senang, sehingga persahabatannya semakin apa ini? Akrab, menampakkan rasa gembira. Di samping itu juga menampakkan rasa gembira kalau ada teman kita yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya nanti teman kita juga akan menampakkan rasa gembira ketika kita sendiri apa ini? Mendapat kenikmatan. Alhamdulillah, kamu sekarang makmur ya, bisa bikin rumah, bisa beli mobil, ya, masya Allah, ya, bisa tambah istri. Oh, ya, nah, menampakkan rasa gembira. Temannya digitukan kan senang juga ya. Nah, nanti balasannya insya Allah Ta'ala ketika Allah memberi kita karunia rezeki yang melimpah, nikmat yang banyak, teman kita tadi juga akan mengucapkan semacam itu. Saya juga gembira, namun sekarang semakin lama. Ya, jadi rasa hasad, iri, dengki, tak suka kalau ada teman kita yang mendapat kenikmatan, semuanya akan hilang dan sirna. Ya, nah, insya Allah kita sambung nanti setelah sholat isya, ya, saat berikutnya. Wallahu ta'ala. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Khanafitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Qala al-Imam Abu al-Barakat rahimahu wa ta'ala, wa suhbatul alimil aqil, bersahabat dengan orang yang berilmu dan cerdas, al-aqil. Jadi orang yang berilmu dan berakal, cerdas. Wa minha, dan di antara sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, alla yashhaba illa aliman, yakni tidak menjadikan sahabat dekat kecuali orang itu berilmu, au aqilan faqihan haliman, atau setidaknya orang itu gagal cerdas, paham, ya, mudah paham, haliman dan penyantun. Ini sebetulnya merupakan tambahan faedah dari bab yang sudah kita kaji sebelumnya, yakni dalam bab muqaddimah tentang disyariatkan untuk mencari teman, sahabat yang baik agamanya, ya. Karena teman satu sama lain saling ngapain? Mempengaruhi. Kalau tidak bisa mempengaruhi, ya akan ngapain? Terpengaruh. Sehingga
dalam syariat kita dianjurkan untuk mencari sahabat dekat yang baik agamanya. Nah, di sini ada tambahan faedah yang lebih ideal lagi dari sekedar baik agamanya ialah alimun, akil. Alim di sini dia itu pintar agama. Bukan hanya sekedar baik agamanya, tapi pintar agamanya. Jadi kalau kita ada masalah begitu, karena sahabat dekat kita ialah orang yang pintar agamanya, enak. Banyak masalah yang bisa segera terjawab. Masalah rumah tangga, masalah ibadah sehari-hari, masalah muamalah dengan manusia, masalah jual beli, buyuk, dan lain-lain. Dia bisa menjelaskan dengan baik, dengan dalil-dalil yang sahih, yang jelas. Karena teman kita apa ini? Pintar agama. Ya, nah, dan kita bisa terbimbing. Ya, itu yang ideal. Enggak sekedar baik agamanya, tapi juga pintar agama. Itu yang harus kita jadikan sebagai sahabat dekat nomor 1. Ya. Atau setidaknya teman yang baik agamanya tadi itu akilan, faqihan, haliman. Dia itu cerdas. Ya. Kemudian mudah paham, tanggap, dan penyantun. Sekalipun tidak pintar agama, tapi orangnya cerdas, mudah paham, dan penyantun. Ini juga manfaatnya sangat besar untuk kita semua. Ya, ide-ide yang baik untuk teman biasa dilontarkan oleh orang yang gagah cerdas, mudah tanggap, sehingga ada masalah itu langsung tanggap dan bisa memberi pengarahan sebaiknya gimana yang harus dilakukan. Dan juga penyantun. Ini sebagai tambahan faedah dari bab sebelumnya tadi. Mencari teman yang baik agamanya, di samping itu teman kita itu pintar agama, berilmu agama yang mapan, atau setidaknya teman kita itu cerdas, mudah paham, dan penyantun. Ya, jadi ada kelas-kelasan. Ya, kalau memang memungkinkan memilih sahabat kelas nomor 1, sahabatnya yang nomor 1 itu, yang pintar agamanya, cerdas, baik pemahamannya, dan penyantun. Kalau tidak ada, ya pilih tipe yang 2, cerdas, mudah paham, dan penyantun. Sekalipun tidak pintar dalam masalah agama, jelas agamanya baik. Atau kalau tidak ada, ya agamanya baik, begitu saja. Selamat akidahnya, selamat amalannya. Jangan pilih yang keempat, ya. Sudah nggak baik agamanya, pelongok, jahil, dimintai nasihat nggak bisa, dimintai saran juga nggak bisa memberi, ya. Nah, ini bolehlah kita jadikan sebagai teman biasa, tapi bukan teman yang istimewa. Ya. Nah, ada teman biasa dan teman istimewa itu aja. Ya. Nah, teman istimewa itu ya sahabat dekat itu. Ya, jangan sampai sahabat dekat kita itu orang yang tidak istimewa. Nah, istimewa dalam agama ini tidak dinilai dengan kekayaan, tapi dengan ilmu dan akal yang cerdas, yang paham dalam masalah-masalah yang dihadapi. Ya, itu namanya istimewa. Ya, alangkah ruginya kalau teman dekat dan sahabat kita itu justru temannya tidak istimewa. Rugi sekali, ya. Enggak pintar agama, ditanya enggak bisa. Ada masalah, dia juga bingung. Ada kasus, dia juga enggak pintar untuk menangani kasus-kasus yang ada. Akhirnya justru kita yang apa? Terbebani untuk ngurus urusan teman kita itu. Padahal kita sendiri enggak mampu mengurus urusan sendiri, ya. Akhirnya persahabatan itu hanya sebatas apa ini? Kenalan, ya. Makan-makan sama-sama, begitu aja, ya. Atau paling tidak ya bisnis sama, begitu aja, ya. Nah, jadi
ya bermutu tapi kurang mutu begitu aja ya. Bermutu tapi apa ini? Kurang mutu. Nah. Qala Dhunnun rahmatullah alaihi. Berkata Dhunnun, semoga rahmat Allah atas beliau. Ma khala Allahu ala 'abdin min 'abidihi khil'atan ahsana min al-aql. Nah. Tidak ada perangai yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang lebih baik daripada akal. Maksudnya akal yang cerdas, pintar orangnya. Itu termasuk karunia yang Allah berikan kepada hamba. Ya, nah, berikan punya kecerdasan, hendaknya disyukuri, digunakan ke jalan yang benar sebagai tanda syukurnya. Wala qalladahu qiladatan ajmala min al-ilm. Dan tidak ada kalung yang Allah berikan kepada hamba yang lebih indah daripada ilmu. Maksudnya semacam kalung perhiasan. Ya, perangai yang terbaik itu akal. Ya. Dan perhiasan yang terbaik itu ilmu. Ada orang yang akalnya cerdas tapi tidak dipakai yang benar sehingga tidak punya ilmu yang benar. Ini cerdas berilmu, masya Allah. Wa zayyanahu bi zinatin afdal min al-hilm. Dan tidak ada hiasan yang Allah berikan yang lebih indah daripada apa ini? Yang lebih utama daripada sifat santun. Wa kamalu dzalika taqwa, dan yang menyempurnakan itu semuanya ialah takwa. Jadi penting ya. Al-aql, al-ilmu, al-hilm. Itu kriteria teman istimewa tadi. Sahabat sejati, sahabat ideal. Ya, al-aql, cerdasan, al-ilmu, paham ilmu syariat dengan baik, al-hilm, santun dengan sesama. Ya, wah, kalau punya teman istimewa semacam ini, masya Allah, ya, itu termasuk karunia yang terbesar. Enak, gampang. Masalah itu rasanya plong kalau punya teman yang modelnya seperti ini. Ya. Nah. Ditambah lagi yang sempurna, 4 sempurna. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ini berarti 3 sehat, 4 sempurna. At-taqwa. Ketakwaan. Jadi sudah cerdas, berilmu syariat, penyantun, dan bertakwa. 4 kriteria teman istimewa, sahabat ideal yang harus kita cari, ya, sedapat mungkin, ya. Kalau semakin banyak jumlahnya, semakin indah persahabatannya, ya. Teman-teman itu orang top, top dalam masalah agama, gitu. Nggak ada al-ghina, kekayaan nggak ada, ya, nggak ada. Tapi seperti yang disebutkan kemarin, ya, banyak orang yang senang berteman dengan orang kaya. Tapi sebetulnya sahabat yang ideal itu enggak harus kaya. Tapi kalau kebetulan kaya, ya alhamdulillah, ya, sudah cerdas, berilmu, masalah agama, penyantun, takwa, kaya. Wah, ini ya tempat pelarian. Ya, ada masalah itu langsung ke tempat pelariannya, ya. Nah, ya akhir, antum ini karuniai banyak harta, ya. Mari kita bertawun syar'i. Ya. Oh, nggak usah dijelaskan lebih panjang, ya. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Begitu. Sudah cerdas, tanggap maksudnya apa, ya. Sudah pakai di bujuk-bujuk, dirayu-rayu, nggak pakai begitu. Kenapa? Dia cerdas, berilmu syariat, penyantun, bertakwa, kaya raya, mau apa itu? Ya. Tapi yang namanya orang kaya raya jarang yang punya kriteria semacam ini. Kalaupun ada, walhamdulillah, dan itu memang fadilah dari Allah yang diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya, nah. Yang kata cerdas, berilmu syariat, penyantun itu. Rata-rata itu kalangan ekonomi menengah ke bawah.
yang nyata di lapangan itu. Ya. Nah, yang takwa. Kenapa? Juga ada yang diurus. Katanya nggak ada, ya. Ibadah saja. Ya. Nah, zikirnya lebih banyak. Ya. Istighfarnya semakin banyak, doanya semakin rajin. Ya. Kenapa? Enggak disibukkan dengan kekayaannya. Rata-rata demikian. Tapi ada orang kaya semacam Nabi Sulaiman, semacam Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya yang kaya raya. Mereka adalah orang yang memang diberi karunia lebih dibandingkan yang lain. Sudah kaya, bertakwa, pintar agama, santun, cerdas. Wa qala alaihi salam, berkata alaihi salam, semoga Allah memberi salam sejahtera kepada beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min sa'adatil mar'i ay yakun ikhwanuhu shalihin. Termasuk kebahagiaan seseorang. Termasuk bentuk kebahagiaan seseorang. Dia diberi oleh Allah teman-teman yang soleh. Temannya soleh semuanya. Dia termasuk bentuk kebahagiaan tersendiri bagi seseorang. Ya. Nah, gak pernah dirugikan. Bahkan banyak manfaat yang didapatkan. Tapi hadis ini terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Sampai ada yang menganggap hadis ini tidak sahih, ya. Nah, tetapi masih bentuk dhon. Kenapa? Di sini ada seorang rawi yang bernama As-Sulami, ya. Ini sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari teman-temannya yang lain. Tapi sifatnya masih dugaan besar, hadisnya ini tidak sahih. Yang jelas, sekalipun tidak sahih, maknanya sahih. Orang itu kalau punya teman, baik-baik semua. Menyenangkan, hidup ini indah, ya. Nah, temannya baik semuanya. Banyak sahabat, sahabatnya baik-baik semuanya. Oh, setiap kali singgah di suatu tempat, di situ ada sahabat dekat yang baik, yang melayaninya, yang menyambutnya, ya, yang menyapanya. Wah, senang sekali. Hampir di seluruh penjuru kota ada. Wah, senang. Jadi kalau mogok di jalan, tinggal ngepil teman terdekat. Oh, ya. Ya, akhi, mobil saya mogok ini. Oh ya, jangan khawatir. Jalan mana? Gitu langsung dikejar. Yes, ya. Nah, temannya baik-baik. Tapi kalau temannya jelek-jelek, ya, kurang ajar, dia telepon, ya akhi, dan saya kempes, ya. Kalian kempes semua. Jalan ini, nikmati perjalanan Anda. Enggak dapat ditolong, malah dilecehkan. Macam ini, sumpek punya teman-teman yang enggak baik gitu ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, yang terakhir. Salamatul qalbi wa isda'un nasihah. Ini hati kita selamat dari penyakit hati dan lurus dalam memberi nasihat kepada teman kita. Wa minha, di antara bentuk sikap yang harus kita amalkan, salamatu qalbi lil ikhwan. Hati kita itu hendaknya selamat dari penyakit-penyakit hati, ya, ketika berteman dengan teman-teman kita. Apa sih penyakit-penyakit hati? Ya hasad, ya dendam, ya, dan lain-lain yang menyebabkan hati kita ini ketika bergaul dengan teman kita itu tidak plong, begitu ya. Ada sesuatu ganjalan dalam hati. Nah, ini jangan sampai demikian, ya. Nah, baik. Wan nasihatullah, dan memberi nasihat kepada teman-teman kita. Wa qabuluha minhum, dan menerima nasihat juga dari teman kita. Enggak cuma pintar nasihati, tapi juga pintar menerima nasihat. Diqaulihi ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yakni hati kita bersih, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada penyakit-penyakit hati lainnya, ya. Itu semuanya nanti akan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di saat anak-anak dan harta kita tidak bermanfaat.
illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Wa qala As-Siqati rahimahullah, kata Imam As-Siqati rahimahullah ta'ala, min ajalli akhlaqil abrar salamatu sadr lil ikhwan wan nasihatu lahum. Termasuk akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang yang baik-baik, yakni hatinya selamat dari penyakit hati ketika berteman. Penyakit dendam hilang, penyakit iri hati hilang, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Dan juga biasa menasihati mereka, termasuk akhlak yang terbaik. Soal yang terakhir itu, yakni menasihati dan menerima nasihat, ini termasuk pembahasan yang perlu disinggung agak rinci. Karena di sana ada yang menggunakan bahasa nasihat, tetapi sebetulnya itu bukan nasihat, tapi namanya at-ta'yir wa taubih, mencela dan menjelek-jelekan teman atas nama apa ini? Nasihat. Dan bahkan ada yang beralasan dengan nasihat sampai menjurus kepada ghibah yang tercela. Maka perlu kita mengetahui batasan-batasan seorang itu dikatakan memberi nasihat kepada temannya. Supaya dengan batasan ini kita mengetahui teman kita tadi yang memberi nasihat itu murni nasihat ataukah menjelekkan kita, mencela kita. Ya, termasuk kita sendiri dalam memberi nasihat kepada teman, apakah memang kita murni memberi nasihat ataukah bahkan mencela atau bahkan masuk dalam bab ghibah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberi nasihat. Yang pertama, seorang itu dikatakan benar-benar murni memberi nasihat ialah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas, murni karena Allah memberi nasihat teman kita tadi itu. Ya, tanpa embel-embel yang lain, tanpa maksud yang lain. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberi nasihat kepada teman kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, al-isra' bin nasihat. Dalam memberi nasihat itu 4 mata, sembunyi-sembunyi, yakni 4 mata, dengan memanggil langsung teman kita tadi itu, bicara 4 mata, ya, supaya tidak diketahui yang lain. Ya, nah, ini adab penting. Jadi kalau kita ingin menasihati ya, teman kita kelihatannya melakukan hal-hal yang kurang baik dalam syariat, maka jangan kemudian, ya akhi, kamu begini, ittaqillah, begini. Dia tidak. Tapi kita temui. Apanya? Ana mau bicara sebentar sama antum. Ya, ada apa? Ana lihat tadi antum melakukan ini dan itu. Ya, menurut dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan penjelasan para a'immah, para ulama, bahwa apa yang antum lakukan itu termasuk perbuatan yang menyimpang, termasuk kesalahan. Ya, maka alangkah bijaksana kalau antum meninggalkannya. Baik, jazakumullah atas nasihat. Karena tidak ada yang lain yang melihat, dia tidak akan malu, tidak akan kemudian merasa harga dirinya dijatuhkan depan umum. Ya, itulah nasihat yang biasa dilakukan oleh orang mukmin sejati. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab nasihat ini. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala, wa alamatun nasih idza arada zinatal mansuh lahu ay yansahahu sirra
kata Ibnu Hibban rahimahullah, tanda seorang itu murni memberi nasihat dan ingin memperbaiki orang yang dinasihati, ialah dinasihati cara apa ini? 4 mata rahasia. Wa alamatu man arada syaynahu ayan surahu alaniyatan. Dan tanda orang yang menginginkan kejelekan untuk temannya, dia itu beralasan dengan nasihat, tetapi disampaikan secara umum. Terang-terangan. Negur seseorang, tapi di depan umum, terang-terangan. Ya, Anda tadi begini, ittaqillah, macam-macam di depan umum. Habis sudah. Itu berarti menginginkan kejelekan untuk temannya. Jadi, Pak ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, semacam ini. Baik, ya. Ini penting. Niat kita baik, murni menasihati apa tidak? Dilihat tadi itu. Ya. Nah. Panggil, ya. Ngomong sendiri. Ini juga mujarab sudah terbukti orang kalau dinasihati semacam ini itu mudah menerima dibandingkan di depan umum. Begitu merasa harga dirinya diinjak-injak, dipermalukan di depan umum, ya, sehingga untuk menerimanya itu berat sekali. Ya, kalaupun dia menerima, dia pun menerima dengan menyimpan rasa malu yang sangat besar di depan umum, ya. Nah, jangan sampai dilakukan. Kemudian yang ketiga, dengan bahasa yang baik, bilisanin thayyib. Ya, tidak ada cacian di situ, tidak ada makian, tidak ada celaan tentang harga dirinya. Dengan bahasa yang baik, sopan, lemah lembut, ya, itu kalau pengen memberi nasihat. Apalagi kalau yang ditegur itu ialah para ulama kibar yang memiliki zillah, kegelinciran. Hatta dalam menulis ta'liqat, komentar-komentar tentang kitab-kitabnya para ulama, itu harus dengan bahasa yang selembut mungkin. Ya, jangan bilang ini dasar ulama nggak tahu diri. Wong gini saja kok salah. Bukan niat menasehati, tetapi apa ini? Memiliki niat apa ini? Menjelekkan, menjatuhkan, enggak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi dengan bahasa apa ini? Sopan, ya adab, dengan adab yang baik. Ini kalau pengen kita dikatakan memberi nasihat. Sebaliknya, kalau 3 kriteria tadi tidak dipenuhi, maka itu namanya at-ta'yir wa taubih. Ta'yir atau taubih, yakni mencela dan menjelek-jelekan orang depan umum, dan ini termasuk perbuatan yang haram dilakukan oleh setiap muslim yang masih punya fitrah yang bersih. Dia memang tidak murni ngasih nasihat karena Allah. Dia juga sengaja membuka aib orang itu di depan orang lain. Dan dengan ucapan yang kasar, caci maki. Tidak punya niat menasihati. Nah, ini penting untuk dilakukan. Ya. Baik, ini bila sesama muslim. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang namanya syariat menasihati sama muslim itu enggak ada kesalahan, enggak harus ada kesalahan langsung dinasihati, tidak. Termasuk dalam bab menasihati sama muslim ialah beberapa perkara berikut ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di antaranya ialah irsyadum ila masalihihim, membimbing kaum muslimin untuk melakukan sesuatu yang baik.
termasuk bentuk menasihati. Wa ta'limuhum umur dini wa dunyahum. Atau mau ngajar mereka perkara agama dan dunia yang bermanfaat. Termasuk bentuk apa ini? Menasihati. Jadi kita taklim semacam ini, termasuk bentuk memberi nasihat. Ya, tidak harus ada kesalahan langsung tegur itu baru nasihat, tidak. Termasuk nasihat ini. Bahkan di sini disebutkan wasatru awratihim, menutup aib-aib kaum muslimin yang memang harus ditutup, apalagi yang dilakukan oleh kibar orang-orang besar dalam masalah agama ini. Termasuk bentuk apa ini? Nasihat yang baik. Ya. Nah. Dan masih banyak lagi. Permasalahan seputar masalah nasihat yang kalau kita jelaskan secara detail memakan waktu yang cukup banyak. Ya. Mudah-mudahan cukup ini saja. Ya. Bisa menyebabkan kita mengamalkan apa yang disampaikan tadi, ya, khususnya saling menasihati, ya. Nah, kita harus pintar menasihati dan ingat, pintar juga menerima nasihat, ya. Walaupun nasihat itu berasal dari orang yang ada di bawah kita, berbentuk ketawaduan, ya. Bahkan dikatakan sombong bila kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Ya, nah, masya Allah, kalau orang ini biasa menasihati dan mau menerima nasihat orang lain, insya Allah Taala orang itu akan senang sama dia, ya, dan persahabatannya semakin langgeng, semakin rukun dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.